Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyanyikan lagu yang pertama, Hormat bagi Allah Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh memuji dan menyembah Tuhan yang sejati. Karena Tuhan sudah memilih kami, Tuhan sudah menebus kami, sehingga kami boleh menyembah kepada Tuhan Allah Tritunggal. Kami bersyukur ya Tuhan karena pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berbakti, untuk merasakan akan cinta kasih Tuhan dan pertolongan daripada Engkau sendiri melalui kebaktian ini. Biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan yang menguasai akan setiap pikiran dan hati kami, Tuhan. Kami sekali lagi menyembah daripada Engkau. Kami sekali lagi mau memberikan hati kami untuk kami boleh mendapatkan satu firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Berkati gereja-gereja yang sejati di seluruh dunia yang saat ini datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita menyanyikan lagu nomor 2, Terang Kekal. Hati ku pun
Pembacaan Alkitab pada hari ini kita akan membaca dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan dari yang 1, kemudian jemaat membacakan yang genap. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5, dan pada ayat yang kelima kita akan membacakan bersama-sama. Firman Tuhan yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pamungkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedangnya kepada bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar bersama-sama. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu nomor 3, bait 1 sampai 3. Ke tempat tinggi ku tuju, seluruh jiwaku merindu, tunaikan doanya aku, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memimpin kita untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan. Salah satu kesulitan bagi kita, orang yang percaya, yaitu adalah dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dosa untuk tidak bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita terus berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk Tuhan boleh pakai, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bait yang pertama saja. Sekali lagi. Ke tempat tinggi ku tuju, seluruh jiwaku merindu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah di GRI Pusat. Dan bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini, ikut kebaktian, silakan mengangkat tangan. Apakah ada? Ada 2 orang. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Biarlah kalau Bapak Ibu belum mempunyai tempat untuk beribadah yang tetap, kita mengundang di minggu-minggu yang akan datang untuk kita boleh beribadah dan belajar akan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sudah nggak pandemik lagi, kita bersalaman satu dengan yang lain. Dan kita memuji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saya akan membacakan warta. Pertama adalah minggu depan, kebaktian gabungan GRI Pusat, Bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris. Dan akan diadakan sakramen perjamuan kudus minggu depan, dan kita akan kebaktian bersama-sama dalam 3 kebaktian ini pada jam 9 pagi. Dan ada perjamuan kudus, oleh sebab itu biarlah kita mempersiapkan diri untuk kita menerima perjamuan kudus. Kemudian yang kedua adalah tentang persekutuan doa pagi. Bagi Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita semua sibuk dan beberapa hal kalau ada kapin kita mempunyai halangan. Tidak seluruh orang bisa mengikuti secara banyak kali untuk ikut di dalam kapin atau KKR regional. Tapi saya percaya Bapak Ibu punya kesempatan setiap hari Sabtu jam 7, yaitu di Kapel Hosana, untuk kita boleh berbakti, kita boleh berlutut berdoa bersama-sama. Biarlah kita mau belajar menjadi orang yang menyerahkan akan segala pekerjaan Tuhan kepada Tuhan sendiri. Kita akan mendoakan akan gerakan ini, pelayanan ini. Ini adalah satu persekutuan yang sangat penting. Oleh sebab itu, saya undang semua jemaat untuk kita boleh melayani. Berdoa adalah melayani, sekaligus kita akan bertumbuh di dalam Tuhan sendiri. Ya, persekutuan doa setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Kemudian pemberkatan nikah gerejawi tanggal 5 Agustus, yaitu antara Saudara Alberto Manik dan Christina Sulu Sihombing, yang akan diadakan jam 9 di Kapel Agape. Kemudian mengajukan permohonan pemberkatan nikah gerejawi tanggal 19 Agustus jam 10 antara Saudara Jason dan Saudari Meli Yanti. Jika ada keberatan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Kemudian pengumuman yang lain yang tidak ada di warta adalah KKR tanggal 25 Agustus, yaitu KKR regional. Kita tahu KKR regional adalah KKR yang kita adakan secara remote, tapi juga kita adakan di setiap kota. Dan ini adalah giliran daripada kita yang ada di Jakarta Pusat untuk mengadakan KKR. Dan langsung dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong sendiri kepada anak-anak yang ada di sekitar Jakarta Pusat maupun Jakarta Utara, yang sebelah barat maupun yang di timur. Mari kita berbagian di dalam KKR ini. Ini adalah kesempatan KKR regional yang terdekat bagi kita semua, yaitu di tempat ini. Ya, kita akan adakan di
untuk anak SD di pagi hari, kemudian pada siang hari kita adakan untuk SMP, SMA. Kita mendoakan bahwa gereja kita gereja yang besar. Tapi apakah gereja kita sudah menjadi satu berkat bagi anak-anak generasi muda di sekitar kita? Kita mengadakan NARTC, BCN di seluruh Indonesia. Tapi di sekitar kita mungkin belum. Kita sudah lama tidak mengadakan KKR di tempat ini, yaitu KKR in-house. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, biarlah kita semua terbeban, kita mendoakan daripada KKR regional yang diadakan tanggal 25. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh bekerja, dan gereja kita boleh menjadi berkat bagi generasi muda di sekitar sekolah-sekolah di sekitar kita. Juga Bapak Ibu nanti bisa mendaftar di lobi jika kita terbeban untuk menjadi transport. Kita terbeban menjadi traffic, mengarahkan anak-anak nanti keluar, masuk, dan sebagainya. Kita terbeban menjadi penata layan. Kita tahu kalau anak-anak tidak mudah dan perlu mereka di dalam satu regunya. Karena mereka berangkat di dalam satu regu dan grupnya, kemudian mereka pulang pun harus bersama-sama. Oleh sebab itu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa KKR ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi anak-anak khususnya di sekitar Jakarta Pusat ini. Yang kedua adalah silakan tampilkan untuk pameran Dega diperpanjang 1 minggu lagi karena banyak daripada permintaan dan sudah habis tiketnya, maka diperpanjang menjadi 1 minggu lagi. Silakan setelah ini Bapak Ibu bisa beli tiketnya untuk pertunjukan di tanggal 6 Agustus diperpanjang, ya. Oke. Kemudian mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kami berdoa sekali lagi kepada Engkau ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memilih kami. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah memberikan kami keselamatan melalui Putra-Mu yang tunggal, yang mati di atas kayu salib. Tetapi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami masih mempunyai proses pengkudusan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, menjadi anak Tuhan yang setia, dan selalu datang kepada Engkau untuk memohon ampun akan setiap kelemahan kami dan dosa kami yang kami masih lakukan ya Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dibersihkan. Meskipun kami sudah di dalam status yang sudah diselamatkan, kami membutuhkan penyucian daripada setiap kesalahan kami. Kami berdoa sekali lagi, biarlah Tuhan boleh menolong kami, untuk kami boleh memanjatkan akan doa-doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya di dalam GRI seluruh, baik GRI Pusat maupun GRI seluruh cabang kita. Kita berdoa bagi hamba Tuhan, satu panggilan yang tidak mudah. Kita berdoa untuk mereka untuk tetap setia terhadap panggilan itu. Mereka berdoa supaya kita berdoa supaya mereka tetap setia di dalam penggembalaan, di dalam penginjilan. Biarlah kita mau mendoakan akan hamba-hamba Tuhan yang setiap minggu, bahkan setiap harinya, juga mereka harus mempersiapkan diri untuk memberikan makanan rohani bagi jemaatnya. Mari kita berdoa bagi pergumulan mereka, bagi daripada keluarga mereka, Tuhan yang topang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga saat ini berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya di kalangan GRI. Kami bersyukur ada orang yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk mereka boleh memberikan firman Tuhan, mereka boleh menggembalakan, mereka boleh menuntun akan domba-domba daripada setiap jemaat, baik di pusat maupun di semua cabang yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang mereka Tuhan sudah panggil. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk terus mengerjakan daripada pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak berbagai daripada pergumulan yang mereka hadapi, banyak kesulitan. Kami percaya sekali lagi Tuhan yang menopang. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka, Tuhan juga tolong bagi anak mereka, bagi istri mereka. Biar Tuhan boleh memberikan kekuatan sehingga
keluarga daripada setiap hamba Tuhan. Tuhan tutup bungkus di dalam darah-Mu. Biarlah Tuhan boleh terus menyertai mereka, sehingga mereka terus diperkembangkan talenta mereka untuk kemuliaan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang ketiga adalah kita berdoa untuk Kapin. Kapin minggu depan, biarlah kita menjadi jemaat yang berdoa syafaat. Kita tahu bahwa Gembala sidang kita, Pendeta Dr. Stephen Tong, terus di dalam masa tuanya untuk mengabarkan Injil. Kita berdoa minggu yang lalu, kita bersyukur sudah ada pekabaran Injil di Sumatera Utara, dan minggu yang akan datang kita akan melihat bagaimana Tuhan sekali lagi bekerja di Kalimantan Utara, yaitu di Malinau dan juga Tanjung Selor tanggal 1 dan 2 Agustus, dan Kalimantan Timur di Balikpapan tanggal 3 Agustus. Mari kita berdoa biarlah melalui Kapin ini banyak orang boleh kembali kepada Tuhan. Begitu jarang daripada gereja-gereja memberitakan dengan masa yang besar, dengan firman Tuhan yang sejati. Biarlah Tuhan menyertai akan hamba Tuhan, menyertai daripada setiap daripada puji-pujian, daripada kesaksian Pendeta Jimmy Pardede. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa sekali lagi, mau menyerahkan daripada Kapin yang akan datang, minggu yang akan datang, di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan beban kepada hamba-Mu Pak Tong ya Tuhan. Dan kami berdoa sebagai jemaat Tuhan untuk mendoakan daripada pekerjaan Tuhan yang besar ini. Kami tahu Tuhan di 3 kota ini banyak orang yang belum mengenal Tuhan, meskipun mereka menjadi orang Kristen. Sekali lagi biarlah Tuhan boleh melawat daripada umat Tuhan yang Tuhan sudah pilih. Mereka boleh diberikan satu firman Tuhan yang menyelamatkan, firman Tuhan yang sejati, yang menguatkan mereka. Bahkan kami berdoa sekali lagi Tuhan, bagi gereja-gereja yang tergabung, Tuhan juga boleh menggerakkan mereka boleh melihat akan pekerjaan Tuhan, dan mereka pun melakukan hal yang sama, yaitu mengabarkan Injil kepada sekitar mereka. Kami berdoa sekali lagi untuk hamba-Mu Pak Tong, Tuhan boleh menyertai, memberikan kekuatan bagi tubuh dan juga seluruh daripada firman Tuhan, Tuhan urapi, biarlah firman itu boleh masuk kepada setiap orang yang hadir. Dan kami berdoa untuk seluruh acara, baik itu melalui puji-pujian, baik itu melalui kesaksian, biarlah Tuhan sendiri yang boleh bertahta. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan lagu daripada Josh Sisi. Silakan naik ke atas. Daripada Josh Sisi kita menyanyikan lagu nomor 3, ayat yang ke-3 dan ke-4. Sukacita bersama
Teach my lips to speak words of love and peace. Let my tongue declare thy praise. Guide my spirit, Lord. Guide my spirit. That I may live for thee. Teach me how to show the goodness of thy love. Walk beside me, Lord, each day. Fill my heart with songs of joy. Fill my spirit with words of love. And let my voice be raised for thy glory alone. Lord, make my life a song of praise. Lord, take my life and let me live, that I may share your grace. Let everything I say and do bring glory to your name. Fill my heart with songs of joy. Fill my spirit with words of love. And let my voice be raised for thy glory alone. Lord, make my life a song of praise. Lord, make my life a song of Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pujian yang sudah kita dengarkan. Beberapa pengumuman tambahan untuk kita sama-sama boleh doakan. Selain dari KKR siswa, nanti akan saya jelaskan beberapa hal lagi bagian ini. Kita juga di GRI Pusat, termasuk dari cabang-cabang yang lain juga mengadakan KKR regional ke daerah-daerah. Kita bersyukur di dalam awal bulan dari Juli ini, kita sudah menjalankan Kapin di Sumba. Panitianya dari GRI Pusat, dan setelah Kapin ada follow up yang akan kita lanjutkan di dalam pelayanan di Sumba. Kita akan melakukan KKR regional mulai dari minggu ini, nanti hari Minggu depan tanggal 6. Dari minggu ini, Pendeta Irwan sudah berangkat dengan tim pada hari ini untuk mulai melayani besok di Sumba Timur. Akan masuk ke seluruh sekolah-sekolah di seluruh daerah di Sumba Timur. Dari mulai yang di kota Waingapu tempat Kapin yang lalu sampai kepada pedalaman-pedalaman yang jaraknya bisa sampai 5-6 jam dari kota. Demikian juga minggu depan kita akan lanjut Kapin di 3 kabupaten selanjutnya, baik di Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Jadi 2 minggu, 2 trip untuk melakukan pelayanan ke seluruh sekolah di seluruh daerah di Sumba, Kabupaten Sumba, 4 kabupaten. Kita doakan. Ada begitu banyak pelayanan penginjilan yang dikerjakan di dalam gerakan ini, dan itu bukan pelayanan yang gampang. Ada begitu banyak tempat yang harus dilayani, tapi terlalu sedikit orang yang pergi. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan pelatihan penginjilan yang diadakan di gereja, mari kita ikuti, mari kita berdoa untuk Tuhan memimpin kita juga. Baik kita bisa ikut di dalam Kapin, kita ikut di dalam penginjilan pribadi, penginjilan rumah sakit, maupun di dalam KKR regional. Dan tidak hanya berhenti di dalam KKR regional minggu ini dan minggu depan, lanjut lagi di bulan depan kita akan lanjut di dalam pelayanan ke Kalimantan Barat, khususnya di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat, dan juga untuk di kepulauan di Rote dan Sabu. Lalu lanjut lagi di bulan berikutnya kita akan menjangkau di Mamasa dan di berbagai tempat yang lain. Butuh orang banyak untuk melakukan pelayanan seperti ini. Terkadang kita akan merasa kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Dan memang gak ada yang sanggup, gak ada yang mampu. Tapi ketika Tuhan menggerakkan, mari kita mendoakan. Walaupun butuh bayar harga yang banyak, cuti, biaya, dan segala macamnya. Untuk ke Sumba, untuk 1 orang saja, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Biaya tiket pulang balik, lalu akomodasi di sana. Tapi mari kita sama-sama boleh terus doakan untuk hal ini. Demikian juga untuk KKR di tanggal 25 Agustus nanti.
Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Johan sebagai liturgis sudah menyatakan tentang bagaimana pergumulannya. Kita tahu bukan hanya di daerah, bahkan di Jakarta sekalipun, sekolah-sekolah negeri itu Bapak Ibu sekalian tidak ada guru agama, sangat sedikit. Dan ada begitu kesusahan yang sangat besar untuk orang-orang mau menjadi guru agama Kristen. Untuk diterima setiap tahunnya mungkin hanya 1 orang yang ingin mendaftar begitu banyak, dan sekolah yang akan dilayani begitu banyak, dengan alasan yang sangat logis bahwa satu sekolah negeri hanya 10-20 orang siswa, ngapain guru agama 1 ditempatkan di situ. Nah, banyak sekali alasan-alasan yang sepertinya logis, tapi justru dalam hal ini kita boleh melihat betapa keringnya anak-anak negeri untuk tidak mendapatkan pembelajaran dan firman Tuhan. Maka waktu kita mengundang mereka KKR ke sini bukan hanya sekedar ya udah kumpul doakan selesai, tidak. Itu sebuah peperangan rohani bagaimana Injil diberitakan. KTP-nya mereka keluarga Kristen, tapi sejatinya mereka tidak benar-benar mengerti tentang Kristus, tidak mengenal Kristus dengan benar. Maka bagaimana kita menghantarkan mereka datang ke sini? Itu perjuangan yang sangat besar. Dahulu masih ada Kopaja atau angkutan yang kita bisa sewa untuk mendatangkan mereka. Itu murah. Sekarang sudah tidak ada. Lalu kita harus antar mereka datang ke sini, PP naik apa? Itu butuh biaya yang sangat besar. Sebagian kita mungkin sewa naik Grab atau Gokar begitu. Sebagian lagi kita harus sewa bus yang biayanya sangat mahal. Padahal satu bus untuk jemput berapa sekolah bagaimana? Nah, ini semua teknis yang sangat berat. Dan juga dibutuhkan PIC dari kita yang akan ikut di bus-bus tersebut untuk jemput ke sekolah, untuk memastikan anaknya tidak hilang. Lalu mereka dijemput, selesai dari ibadah di sini mereka diantar pulang dari SD, lanjut lagi ke SMP dan SMA. Menjadi satu perjuangan yang gak gampang. Kurang lebih 4.500 anak SD yang kita harapkan datang dan 6.000 SMP dan SMA yang kita harapkan datang. Mobilisasinya 1 saja anak hilang, wah gak gampang ya. Dan biaya yang dikeluarkan, jumlah orang yang disiapkan. Kita yang melayani di tempat ini nantinya, menghantarkan anak-anak datang, mengkoordinir mereka duduk dan segala macamnya. Mereka orang-orang yang tidak pernah melihat ruangan seperti ini. Bagaimana nanti liarnya mereka, bagaimana menertibkan di awal, sampai akhirnya nanti firman Tuhan diberitakan. Kita terus mendoakan kesehatan Pak Tong, karena Pak Tong sendiri yang akan memberitakan firman. Dalam usia beliau yang sangat jauh jaraknya dengan anak-anak. Tapi bagaimana pendekatan beliau untuk anak-anak menjadi suatu hal yang sangat-sangat harus kita doakan. Supaya Injil boleh diberitakan. Mulai dari anak-anak kecil SD sampai anak-anak SMP, SMA. Demikian juga di dalam KKR regional, setiap peserta KKR regional yang sudah dilatih pergi masuk ke sekolah-sekolah di daerah. Ada yang naik mobil, ada yang naik ojek, ada yang harus tinggal di pedalaman, ada yang memang tinggal di kota, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing dan kemampuan dari setiap orang yang diutus. Menjadi peperangan yang tidak gampang. Doakan. Dengan segala hormat saya harus berkata ini. Saudara sekalian, ketika kita ditebus, tidak ada satu orang pun dari kita yang dipanggil untuk menjadi penonton. Tidak ada satu orang pun dari kita yang ditebus dipanggil untuk menjadi tamu di rumah Tuhan. Tidak ada satu orang pun dari kita yang ditebus untuk menjadi pengangguran di rumah Tuhan. Setiap kita telah ditebus untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi rekan sekerja Allah yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah untuk melayani Tuhan. Amin. Aminnya kecil ya. Nah, kalau saya bilang amin, saya harus ikut. Ya memang harus, bukan karena kewajiban. Justru karena itulah hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita untuk menjadi orang tebusan Tuhan. Bahwa kita diperlengkapi, bahwa kita dipersiapkan. Dan Alkitab mengatakan ketika kita ditebus, Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap kita. Minimal setiap orang, karena kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, pasti memiliki minimal 1 karunia. Dan pasti beragam-ragam karunia. Dan untuk itu semua bukan untuk kita tahan untuk diri kita, tapi untuk dipersembahkan untuk menjadi penyataan kemuliaan Allah, untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah di dalam gereja Tuhan, untuk kita saling memperlengkapi untuk melayani Tuhan. Jangan tahan anugerah yang ada padamu, dan jangan biarkan kita sama-sama menjadi orang yang menjadi penonton, tapi biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kita semua untuk melayani Tuhan. Terus doakan juga Kapin yang akan diadakan. Bersyukur untuk Kapin minggu lalu Tuhan pimpin di Tanah Batak, di tengah-tengah tanpa ada kerjasama atau relasi dengan gereja, tapi begitu banyak jiwa dihantarkan.
bersyukur sekali, dan kita berdoa untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Injil boleh diberitakan di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekarang kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman. Kita bernyanyi sekali lagi lagu ketiga, Ke Tempat Yang Tinggi. Kita nyanyikan lagu ini ayat pertama saja. Ke tempat tinggi ku tuju, seluruh jiwaku merindu. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Berkatilah pagi ini, berilah kesadaran, pengertian yang dalam kepada kami, sehingga kami lebih bertanggung jawab atas kepercayaan kami di dalam Tuhan. Dengar doa kami dan usirlah segala anasir jahat dan setan dari kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan boleh menanam iman kami lebih dalam di dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan memberikan sebagian konklusi tentang kenapa Kan menulis buku membuktikan kepercayaan orang Kristen tentang Allah berada itu tidak bisa diandalkan. Seolah-olah merobohkan iman Kristen dan menggoncangkan banyak orang Kristen di dalam iman kepercayaannya. Tetapi setelah buku kedua ditulis, baru menyatakan apakah yang dia percaya sebagai dasar Allah berada di dalam argumentasi yang berbeda. Ini sangat rumit dan sangat sulit dimengerti. Tapi saudara kalau sudah mengerti, saudara mempunyai kesadaran dan mempunyai fondasi yang kuat sekali mengenai teologi tentang keberadaan Allah dan sebagainya. Dan saya harap orang GRII bukan membabi buta percaya, tapi mempunyai dasar yang kuat dan sangat-sangat teguh, tidak gampang digoncangkan oleh siapapun. Setelah mendengar serangkaian pengertian tentang argumentasi tentang keberadaan Allah ini, Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara, saya seolah-olah bukan mengkupas atau menganalisa atau memberikan komentar tentang beberapa ayat. Orang bilang, "Loh, patung lagi khotbah apa ini?" Tapi saudara-saudara mengerti seluruh pikiran Kan yang akhirnya baru mengetahui Kristus lebih tinggi dari semua yang dipikirkan oleh filosof-filosof. Nah, ini pelajaran sangat mendalam. Banyak orang yang tidak mau mengerti, tidak layak dengar baik-baik khotbah-khotbah seperti ini. Dan hari ini kita memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Kan di dalam buku pertama yang sangat membahayakan orang Kristen. Dan apa yang ditulis oleh Kan di buku kedua begitu menjadikan satu dasar yang lain untuk orang Kristen. Tetapi tetap akhirnya dibanding dengan kitab suci baru tahu Kan sebenarnya tidak mempunyai pengertian atau mempunyai penanaman iman yang sejati di dalam kitab suci. Saudara-saudara, di dalam minggu-minggu yang lalu kita telah bicara Kan mempunyai beberapa buku kritik. Yang pertama, kedua, dan tiga masing-masing adalah
the critic of the pure reason. Kedua, the critic of practical reason. Ketiga, the critic of the judgment or critic of critic. Dan keempat, salah satu buku yang tidak dicantum di sini itu adalah The Religion Within the Reason Alone. Tetapi ini adalah sesuatu buku yang tidak banyak diperhatikan. Tapi orang ini pengaruh terlalu besar di dalam sejarah Kristen dan sejarah dunia. Itu sebab orang Kristen tidak boleh tidak mengetahui. Meskipun setelah mengetahui, kita kembali berdasarkan iman kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, membuktikan Allah berada, mungkinkah daripada upaya manusia? Mungkinkah melalui rasio yang dicipta oleh Tuhan untuk menganalisa Tuhan yang menciptakan rasio? Ini hal yang terlalu besar sehingga orang biasa tidak bersiap dan tidak pernah menginginkan atau mempunyai satu ekspansi atau pikiran bagaimana boleh menembus di dalam hal ini. Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia, maka manusia menjadi satu keberadaan. Di antara sekian juta yang berada, manusia ada yang berada dengan sifat lebih transens, lebih tinggi dari semua yang berada. Namun demikian, Allah sendiri itu ada. Dan ini satu asumsikah? Ini satu spekulasikah? Ini satu konklusikah? Apakah ini satu penemuan dan berasio yang dicipta oleh Tuhan? Paul Tillich, teolog dari Jerman yang akhirnya meninggal di Amerika, dia mengatakan, we should not call God an existence. Kita tidak boleh memanggil Tuhan sebagai yang berada. Maksudnya apa? Allah bukan berada. Menurut dia, kalau Allah berada, Allah terlalu kecil. Karena Allah ada, berarti di antara semua yang ada, salah satu di antara semua yang ada namanya adanya Tuhan Allah. Masa Allah tergabung ke dalam yang berada? Masa Allah hanya salah satu di antara begitu banyak berjuta-juta yang dicipta sebagai berada? Dia mengatakan, God is not an existent. Apa itu berarti God doesn't exist? No. God is the ground of existence. Dia mengatakan Allah ada dasar dari segala yang berada. Dengan kalimat ini dia mau melontarkan Tuhan Allah lebih tinggi daripada semua yang berada. Karena semua yang berada tidak mungkin berada kalau tidak ground, dasar yang disebut Allah. Maka mereka, bagi dia bukan menyebut Allah adalah ada yang menciptakan segala yang berada. Allah adalah penopang segala berada yang sendirinya menjadi dasar yang berada. Nah, ini satu penemuan yang sangat inovatif dan orang Kristen mempunyai pemikiran bisa menganalisa, menerima, mengkritik dan mengetahui akan segala yang ditemukan oleh filosof-filosof. Saudara-saudara, Tuhan Allah berada di atas segala keberadaan dan segala keberadaan, sifat beradanya lain dengan keberadaan Tuhan. Karena keberadaan yang dicipta oleh Allah tidak sama keberadaannya dengan Allah yang berada. Dan Allah yang berada itu sebenarnya adalah sumber, adalah juga dasar, adalah segala penopang, dan adalah yang mengakibatkan keberadaan yang lain. Lalu bagaimana kita buktikan Allah itu ada? Apakah ini salah satu hal yang paling penting di dalam iman kepercayaan? Bagi orang reform tidak. Karena keberadaan Allah tidak perlu dibuktikan. Alkitab tidak pernah mengatakan bagaimana kita menemukan keberadaan Allah,
bagaimana kita mempertahankan kepercayaan bahwa Allah itu ada, atau bagaimana kita bisa memakai cara untuk menemukan dan membuktikan Allah berada. Alkitab dari permulaan mempunyai satu presupposisi dan satu penyertaan fakta. Allah dari mulanya menciptakan langit dan bumi. Sedangkan di dalam Injil Yohanes, dari permulaan firman itu berada. Dan firman itu beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalimat permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Sama pada permulaan firman itu berada. Dan firman itu beserta dengan Allah. Dan firman itu Allah. Bedanya kedua permulaan ini apakah? Permulaan di dalam Kejadian pasal 1 itu permulaan alam semesta. Tapi permulaan di dalam Yohanes pasal 1 itu adalah permulaan sebelum ada alam semesta. Itu lebih dulu daripada permulaan daripada Kejadian pasal pertama. Saudara-saudara, mari kita memikir secara lebih mendalam, lebih bertanggung jawab, sehingga iman kita sama sekali bukan main-main, bukan secara superficial di permukaan, tapi sampai ke dalam sumsum, ke dalam tulang, ke dalam akar yang paling mendalam. Saudara-saudara sekalian, pada waktu filosof berusaha membuat teori tentang membuktikan Allah berada, itu semua berani luar biasa, tapi sebenarnya mereka pintar luar biasa. Namun demikian, kebanyakan masih terlalu dangkal. Saya mengatakan sekali lagi, pada waktu filosof berani membuat teori untuk berusaha membuktikan Tuhan Allah, itu adalah sesuatu inovatif yang besar sekali. Tetapi sebenarnya masih terlalu dangkal dibanding apa yang kita terima dari wahyu Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, karena Allah berada bukan dimengerti dan bukan dibuktikan oleh rasio yang diciptakan oleh Allah. Karena rasio diciptakan oleh Allah dan Allah bukan diciptakan oleh rasio, itu sebab rasio membuktikan Allah itu ada semacam keloncatan, semacam keberanian yang keterlampauan. Namun demikian, Allah membiarkan manusia yang dengan otak yang terbatas memikirkan dengan inovasi bagaimana membuktikan Allah berada, dan akhirnya Allah juga mengizinkan rasio yang lain menyatakan tentang ketidakmungkinan manusia membuktikan Allah berada dengan rasio. Nah, saya harap ini semua pemikir, semua yang dengar khotbah ini pakai pikiran, ditipu pendeta yang tidak tahu pun engkau kira itu firman Tuhan. Saya hari ini tidak kutip firman Tuhan. Saya mengatakan apa yang dipikirkan oleh rasio manusia yang terpintar, yaitu filosof terkemuka di dunia, akhirnya tidak bisa membuktikan Allah berada. Dan di antara mereka yang paling terakhir, yang paling hebat, yaitu Immanuel Kant. Dan dia menemukan kelemahan argumentasi orang yang mau membuktikan Allah berada. Berapa lemah, berapa salah. Sesudah itu dia menyimpulkan dengan ajaran yang lebih tinggi dari semua itu. Kant seorang Jerman, dilahirkan di Jerman Timur, di dalam kota kecil namanya Königsberg, yaitu kota raja. Dan di situ dia dilahir, di situ dia bertumbuh, di situ menjadi dewasa, di situ dia menerima pendidikan, di situ masuk ke dalam universitas, dan di situ dia mengkritik semua sistem pendidikan dan semua pengetahuan selama sejarah dari dulu sampai zaman dia. Dan akhirnya dia seorang yang tidak pernah keluar dari kota, mempunyai pengertian lebih tinggi dari semua filosof yang lain. Dia hanya 3 hari tidak berjalan-jalan
untuk setelah siang jam 3. Karena 3 hari itu dia lagi ngebut membaca satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Voltaire dan Rousseau yang berjudul The Education of Emile. Saudara-saudara, Immanuel Kant, seorang yang tingginya tidak lebih dari 160 cm, kecil sekali, tapi otaknya lebih besar dari siapapun karena dia berani mengkritik semua filsafat sebelum dia. Dan sekarang banyak orang mengetahui, jikalau tidak mengerti Immanuel Kant, tidak pernah engkau bisa mengerti filsafat. Ini orang yang begitu besar ini. Di dalam The Critique of Pure Reason, dia mengatakan semua bukti tentang Allah ada. Itu sebenarnya kosong belaka. Itu sebenarnya salah semua. Bagaimana membuktikan sekalian itu? Hari ini kita mau dengar dengan baik-baik. Apa artinya pure reason? Rasio murni, matematika, aljabar, dan semua pikiran yang berkenan dengan aritmatik. Itu disebut pure reason. Manusia mempunyai rasio, bisa pikir. Tidak ada satu orang yang tidak bisa pikir. Bedanya adalah ada yang pikir hal sepele-pele. Sebenarnya ribut tentang makan apa dan sebagainya. Ada orang yang berpikir sampai alam semesta, Tuhan Allah, dan setelah dunia kiamat, di dalam kekekalan kita kerja apa. Itu orang yang pikirannya dalam sekali. Di dalam gereja ini, ribuan orang berbakti di sini. Ada yang pikirnya saben hari sama hubungan dia, sama anak, sama suami. Tidak pernah pikir yang lain. Ada memikir tentang alam semesta dan Tuhan. Tentang dunia ini dan dunia akan datang. Tentang setelah mati kemana. Pikiran ada yang dalam sekali. Ada yang dangkal sekali. Karena setiap orang pemikirannya lain. Kan salah satu orang yang pemikirannya paling dalam di seluruh dunia. Dia tidak perlu kemana-mana. Dia tidak pernah ingin lihat Amerika itu apa. Rusia itu di mana. Dia tidak tertarik. Dia tertarik dengan semua teori dan semua ajaran yang paling dalam tentang ilmu kekekalan, ilmu ketuhanan, dan ilmu akan seluruh dunia ini. Kan umur 80, dia meninggal dunia. Di dalam umur 80 tahun hidup di dalam dunia, dia memikirkan beberapa yang paling besar. Critique of pure reason, critique of practical reason, the critique of judgment, and the religion within reason alone. Beberapa buku yang memecahkan rekor, yang menghancuri semua teori yang palsu, dan akhirnya menjadi salah seorang filosof yang paling besar. Ini adalah Kant. Dan di dalam Critique of Pure Reason, dia mengatakan, engkau percaya Tuhan Allah? Coba tanya, kenapa? Lalu orang-orang mengatakan, karena saya percaya cosmological argument. Karena saya percaya teleological argument. Dari alam semesta seluruhnya yang begitu besar, begitu rumit, saya mengetahui tidak mungkin terjadi sembarangan. Pasti ada yang desain, ada yang mempunyai bijaksana, ada yang mempunyai kuasa luar biasa menjadikan alam semesta itu. Dan kuasa itu apa? Yaitu Tuhan Allah. Kalau tidak ada Tuhan Allah, bagaimana alam semesta begitu besar? Yang membuat alam semesta pasti lebih besar dari dunia. Ini sangat masuk akal. Kalau engkau bikin sesuatu bangunan, engkau lebih besar jiwanya dari bangunan itu. Karena kalau tidak demikian, dan mungkin engkau mempunyai kekuatan menguasai tempat, ruang, waktu yang engkau kerjakan semua itu. Allah yang menciptakan waktu pasti lebih besar dari waktu. Allah yang menciptakan tempat pasti lebih luas dari tempat. Allah yang membuat seluruh dunia jadi, dia pasti lebih besar. I believe in God who transcends the space, the time, and everything He created. Allah lebih tinggi,
Allah lebih besar dari segala sesuatu karena Dia sang pencipta. Kedua, Allah mempunyai bijaksana. Kalau bukan Allah yang bijak, dan mungkin merencana dunia begitu indah, begitu rumit, begitu ajaib, dan begitu mistik. Allah yang transcends waktu, transcends tempat, yang transcends segala sesuatu yang berada, adalah Allah yang berbijaksana tertinggi. The highest and the supreme wise God. Allah yang mempunyai bijaksana tertinggi, menciptakan segala sesuatu, merencanakan sesuatu, menguasai segala sesuatu, karena Dia lebih tinggi dari segala sesuatu. Itu sebab di dalam buku pertama, The Critic of Pure Reason, kan berusaha membicara tentang bagaimanakah manusia membuktikan Tuhan itu ada. Karena manusia memakai argumentasi kosmologi, argumentasi teologi untuk menyatakan keajaiban, kuasa, dan desain Allah yang lebih dari segala sesuatu. Saya kira semua orang intelektual setelah memikir semua akan sangat setuju dengan kan. Karena kalau bukan Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang merencanakan segala sesuatu, Allah yang menguasai segala sesuatu, kalau bukan Allah yang menopang segala sesuatu, bagaimana segala sesuatu bisa berada sampai sekarang, belum roboh, belum hancur, belum kacau, semua tertib. Ini membuktikan Allah telah menopang, Allah telah mengatur, Allah telah mempeduli, dan Allah telah memerintah segala sesuatu diciptakan. Tapi pada akhir dari buku The Critic of Pure Reason, mulai dia membuat sesuatu yang mengkagetkan semua orang. Bagaimana orang Kristen membuktikan yang merencanakan seluruh alam semesta itu ada alamu. Waktu ditanya demikian, semua orang Kristen bungkam. Tidak bisa jawab. Saudara, jangan kira engkau sudah kuat imanmu, jangan kira engkau sudah ikut kebaktian berpuluh-puluh tahun, engkau sudah menjadi orang Kristen beriman sungguh-sungguh. Banyak orang yang lebih pintar dari orang Kristen. Kalau bicara sesuatu menanya engkau, banyak tua-tua majelis pun akan rontok imannya. Saya bukan mengatakan hal yang menakutkan saudara. Saya bukan mengkritik gereja Reform Injili. Saya pendirinya. Tidak mempunyai pikiran yang sangat kuat. Sehingga kalau ada orang mau menggoncangkan iman kita, banyak orang paling pintar pun bisa dihancurkan imannya. Tapi saya tidak takut. Karena bagaimanapun reform teologi akan menunjang iman yang sejati dan kuat untuk selama-lamanya. Tidak takut filsuf atau tidak takut pemimpin pikiran siapapun. Dan banyak pendeta yang tidak mengerti iman sejati yang sekuat bagaimanapun mereka kira mereka sudah boleh sembarangan menipu orang Kristen. Saya akan menjadi seorang hamba Tuhan yang bikin Kristen yang paling sejati tidak mungkin dirobohkan oleh musuh gereja manapun. Saya akan bikin gereja di dalam gereja Reform Injili ini mempunyai iman kepercayaan yang begitu kokoh, begitu kuat sehingga kita melawan semua musuh gereja. Bukan saja menang, masih teguh berdiri. Dan semua teori paling tinggi daripada semua filsafat akan dibawa kembali kepada bahwa sesuatu introspeksi dan sesuatu pencerahan daripada firman Tuhan sebagai Ronson menemukan kelemahan-kelemahan di mana. Kalau engkau bilang, patong kau tidak khotbah Alkitab ya, jangan kira orang yang pakai Alkitab khotbah dengan ayat-ayat itu sudah Alkitabiah. Saya akan membawa semua pemimpin pemikir yang terbesar dikritik di bawah Alkitab, semua gagal. Karena kitab suci lebih tinggi dari segala sesuatu. Saudara-saudara, hari ini saya sebelum berlanjutkan khotbah akan memberikan foto-foto di dalam minggu lalu
bagaimana kita melayani 4 kota dan lebih daripada 200.000 orang dengar khotbah saya di Sumatera Utara. Saya bukan mau membanggakan diri, bukan memperkenalkan kebolehan saya, dan menyatakan inilah cara Tuhan bekerja. Saudara-saudara, di Sibolga sore-sore kita memasang 5.000 kursi. Lalu orang-orang mulai membuat bersih kursi. Kalau ada gerimis, hujan dilap dengan bersih. Nanti sore setelah matahari mulai terbenam, kita menyambut mereka datang. Malam itu yang datang lebih dari 6.000 orang. Mereka mulai mengisi kursi, memenuhi tempat itu. Dan matahari terbenam, gelap gulita. Dan coba lihat, begitu banyak orang. Ini adalah kebaktian sedang berlangsung. Setelah kebaktian selesai, saya memanggil, mari kita maju ke depan, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tempat kosong yang besar itu langsung diisi dengan ribuan orang maju ke depan, mendengar firman Tuhan dan berdoa, minta pengampunan Tuhan. Coba lihat sendiri. Lihat di atas mimbar ini, di atas layar ini, beribu-ribu orang maju ke depan, minta pengampunan dari Tuhan karena Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Ini ada Sibolga tanggal 24 Juli yang baru lewat 5 hari yang lalu. Sesudah itu malam kedua kita pindah ke gereja lain. Kursi merah, biru, hijau, lalu ada water, hijau lagi, ada ungu itu dipasang. Beribu-ribu kursi sudah dipasang. Lalu kita mulai berkhotbah. Ini di kota kedua, Dolok Sanggul, 25 Juli. Akhirnya malam itu orang datang jam 6, jam 7, makin penuh. Sampai sudah selesai maulid khotbah, kira-kira 10.000 orang yang hadir di kota ini. Ini tidak pernah jadi di Amerika seperti ini. Tidak pernah jadi di Rusia, di Perancis, di Jerman, di Jepang. Hanya di Indonesia. Hanya di gerakan reform. Coba lihat, kota itu penduduknya tidak banyak. Tapi hampir 10.000 yang masuk di sini. Kita sengaja bikin tempat depan besar sekali. Untuk kalau yang mau bertobat, yang mau maju, berdoa, boleh kumpul di sana. Saya minta anggota KRI Pusat, jangan ketinggalan. Jangan diam-diam. Kadang-kadang beli tiket, pergi lihat. Membuktikan bagaimana Tuhan bekerja melalui STEMI, melalui Stephen Tong. Karena inilah yang bersangkut dengan imanmu. Dan engkau akan tergerak, engkau akan sangat terkejut mengapa ada pekerjaan Tuhan begitu besar. Di belakang ada 2 gereja yang besar, yang satu putih, yang satu yang kuning itu. Yang kuning itu HKBP, yang putih GAPI. 2 gereja besar sekali. Tapi kalau mengisi penduduk ini tidak mungkin. Maka Stephen Tong pakai lapangan. Karena tidak ada gereja yang mungkin menampung penduduk seperti ini. Sesudah itu mereka maju ke depan. Sekarang lihat mereka sudah keluar. Daerah depan di mana semua kumpul di sekitar layar dan mimbar yang di tengah. Kira-kira 5.000 yang maju ke depan. Dan kota ini diberkati oleh Tuhan menjadi kota yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini baru terjadi. Seluruh kota ada sebagian besar manusia datang dengarkan khotbah di sini. Coba lihat, ini adalah salah satu foto yang paling jelas dilihat dari sudut-sudut kanan kiri. Masih banyak yang tidak masuk di dalam foto. 10.000 orang mendengarkan firman Tuhan. Ini foto sudah jadi dan sudah dikirim ke New York, dikirim ke lain tempat supaya orang tempat lain juga tahu bagaimana Tuhan bekerja melalui gerakan reform Injili Indonesia di Indonesia.
Saudara-saudara, engkau lihat gini aja terkejut, apalagi engkau sendiri berada di situ. Kalau engkau ikut pergi ke tempat saya pergi, selama saya masih hidup, kesempatan kayak gini masih ada. Setelah saya mati mau mengikut kebaktian ini hampir tidak mungkin. Engkau hanya tunggu sampai kalau Tuhan bangkitkan orang seperti saya 50 tahun lagi baru ada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Coba bayangkan, ini salah satu foto yang paling indah yang pernah dibikin di dalam gerakan reform Kapin. Ini adalah Stephen Tong preaches to almost 10,000 people in Dolok Sanggul. Dan saudara-saudara, Stephen sudah umur 83. Apakah engkau pikir dia harus pensiun atau belum? Tuhan masih memimpin. Sekarang melihat lagi yang terakhir. Ini ketiga, Siti Kalang, tanggal 26. Kursinya hampir semua adalah warnanya hijau. Dan saya minta mereka sedikit putar sehingga menjadi bentuk keliling kepada mimbar. Dan sesudah itu kita mulai khotbah. Sesudah khotbah orang mulai datang. Sesudah datang pada waktu malam matahari sudah terbenam, saya panggil, mari kita maju ke depan. Berdoa bersama-sama. Beribu-ribu maju ke depan. Ini kota ketiga. Sidi Kalang. Tanggal 26 Juli. Baru 3 hari yang lalu. Ini bukan dongeng. Ini bukan mitos. Ini bukan bikin-bikin. Ini fakta sejarah. Mari kita mendukung pekerjaan seperti ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan bekerja di seluruh kota. Minggu depan saya akan memimpin kebaktian di Kalimantan, di Malinau, di tempat yang lain lagi, lalu di Balikpapan. Minggu depan kita akan melihat foto-foto seperti ini sekali lagi sampai saya mati. Saudara-saudara, terakhir Bali G yang terakhir sangat tertib. Waktu di Sidi Kalang mendadak speaker jebol. Di Sidi Kalang situ blow up, itu saya teriak dengan suara keras untuk ribuan orang tanpa speaker. Sampai paru-paru hampir pecah. Saya kira Tuhan kalau tidak melihara, saya langsung mati di tempat. Tapi Tuhan memelihara, memberi kekuatan. Nah ini kota lain, kursinya warna lain. Engkau bisa lihat beribu-ribu kursi sudah dipasang. Lalu matahari mulai terbenam. Lalu kita lihat orang mulai datang. Ini Sidi Kalang di pinggir tepi daripada Danau Toba. Orang mulai berdatangan. Sudah berdatangan. Tetap kita sediakan tempat yang besar sekali. Supaya yang maju depan jangan sampai tidak ada tempat. Setelah kita memanggil, ribuan orang maju ke depan. Ini kota keempat. Selesai itu, maka tanggal 28 saya balik dari Bali G. Naik kapal terbang melalui Silangit sampai di Jakarta. Kemarin ngasuh sedikit. Hari ini berkhotbah lagi. Coba lihat, bukankah kebaktian seperti itu memuliakan Tuhan? Kita melihat siapa yang mungkin mendatangkan orang seperti ini mendengar firman Tuhan. Bukan di Amerika, di Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oke, sekarang tutup semua foto dan kita masuk ke dalam khotbah hari ini. Khotbah hari ini mungkin mengkagetkan Anda. Khotbah hari ini bukan seperti khotbah biasa, tapi khotbah yang mendalam sekali untuk mengerti pemikir-pemikir yang bukan Kristen murni, tapi mereka bagaimana menganalisa, bagaimana mengkritik, bagaimana menggoncangkan semua bukti Allah ada. Sehingga Kristen kira mereka sedang menyerang, sedang menghancurkan iman Kristen. Tetapi akhirnya tetap Tuhan dimuliakan melalui sesuatu aspek yang lain. Kita doakan terus akan hal ini. Pada waktu Immanuel Kant menulis The Critic of Pure Reason, dia berkata, orang Kristen, engkau kira
engkau sudah bisa mengetahui Allah berada melalui satu argumen daripada theological. Engkau kira engkau sudah membuktikan Allah berada melalui argumen daripada sesuatu teori yang disebut yaitu cosmological. Karena Allah mencipta, Allah mendirikan langit dan bumi, sehingga langit dan bumi membuktikan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, bijaksana Tuhan, dan semua rencana yang didesain oleh Tuhan. Engkau kira sudah? Engkau kira iman Kristen sudah dikuatkan? Saya tanya, bagaimana engkau membuktikan yang mendesain seluruh dunia itu adalah Allah Kristen? Engkau kira engkau sudah beriman, engkau sudah berbukti Allah berada. Tapi saya mau tanya, yang desain alam semesta begitu indah itu Tuhan Allahmu kah? Bagaimana engkau mengetahui dia Tuhan Allahmu? Orang Kristen bungkam, orang Kristen tidak bisa menjawab. Kita cuma tahu dunia ini ajaib. Kita semua mengerti dunia ini indah. Dunia ini direncanakan begitu rumit. Tetapi bagaimana mana engkau membuktikan yang berencana itu adalah Tuhanmu, yang kau sembah sujud setiap minggu di gereja? Engkau bisa membuktikan yang merencanakan ini adalah Tuhanmu kah? Dengan demikian tetap tidak bisa membuktikan Allahmu itulah Allah perencana. Ini loncatan pertama. Kedua, kalau engkau percaya ada yang merencana, ada yang dengan bijaksana menciptakan alam semesta ini, saya mau tanya, engkau anggap dia Allah. Tapi kalau dia bukan Allah bagaimana? Kalau yang desain itu malaikat, kalau yang desain itu setan, kalau desain adalah satu dewa lain yang besar sekali, tapi bukan Allah orang Kristen, bagaimana engkau bertanggung jawab? Saudara-saudara, loncatan pertama, He is God. Who design, who create, who back up all the created universe. Yang menopang, yang mencipta dunia alam semesta itu adalah Allah. Meloncatkan yang desain adalah Allah. Ini iman pertama yang kurang bertanggung jawab. Kedua, kalau dia adalah Allah yang desain, juga tidak bisa membuktikan Allah itu Allahnya orang Kristen. Ini loncatan kedua. Jadi di dalam buku The Critique of Pure Reason, Immanuel Kant seolah-olah menyerang kekristenan, bikin orang Kristen rontok sama sekali. Imannya tidak lagi mendukung. Kepercayaan Allah ada, tidak lagi berbukti. Dan kita mulai diam. Saudara-saudara, lalu buku itu selesai. Banyak orang kecewa sekali. Banyak orang Kristen sangat sedih. Seperti Immanuel Kant sudah menghancurkan iman orang Kristen. Bukankah saya percaya Allah ada? Bukan saya percaya Allah mendukung, mencipta, menopang, mengatur seluruh dunia. Kok sekarang jadi tak ada buktinya? Betul juga ya. Immanuel Kant seperti salah, tapi juga tidak bisa katakan dia salah. Karena ada kebenarannya yang tidak bisa kita tolak. Setelah Immanuel Kant, dunia mengalami satu kekacauan besar. Dan orang-orang Kristen yang menganggap sudah percaya Allah, sudah mempunyai bukti, semua goncang sekali. Seluruh Eropa mulai imannya luntur. Saudara, jangan heran kalau gereja di Eropa mulai kosong. Jangan sedih kalau Eropa sekarang gerejanya banyak, orang tidak mau pergi. Karena mereka sudah dipengaruhi oleh Immanuel Kant. Tapi saya mau tanya, apakah dengan adanya teori-teori yang begitu tajam daripada Immanuel Kant berarti kekristenan sudah dirontokkan oleh dia? Saya jawab, tidak. Apakah dengan serangan daripada kritik purism tentang iman Kristen dan kepercayaan Allah ada, seperti Immanuel Kant, orang Kristen tidak lagi beriman? Tidak.
Dan saya mau tanya, Pak Tong, apa artinya engkau tidak takut Immanuel kan? Saya kasih tahu, yang digoncangkan oleh Immanuel kan bukan agama yang sejati. Yang digoncangkan oleh Immanuel kan adalah orang Kristen yang salah menganggap bukti percaya Allah ada dengan teori kosmologikal, teori teologikal sudah kuat. Itu tidak benar. Cosmological argument dan theological argument tidak bisa membuktikan Allah ada dan Allah itu Allah orang Kristen. Sehingga digoncangkan tidak berarti Kristen akan dimusnahkan. Setelah digoncangkan Immanuelkan tidak berarti orang Kristen tidak beriman lagi. Karena yang digoncangkan itu ada iman antroposentrik, bukan iman reform, bukan iman dari kitab suci. Sehingga gereja reform dan orang Kristen yang percaya kepada wahyu Tuhan tidak pernah perlu takut kepada Immanuel kan. Itu sebab di dalam goncangnya dunia begitu menakutkan, saya berani dirikan gereja reform Injil Indonesia. Karena kita mengetahui iman kepercayaan yang kita miliki jauh lebih kuat daripada apa yang disodorkan oleh cosmological argument. Jauh lebih kuat daripada apa yang disodorkan tentang theological argument. Karena iman kita bukan berdasarkan argumen-argumen antroposentrik itu. Kita masih mempunyai sesuatu yang lebih kuat, lebih besar daripada bukti-bukti Allah ada yang tidak resmi. Saudara-saudara, itu sebab banyak orang sedih, banyak orang nangis setelah melihat argumen-argumennya sudah dirontokkan, iman kepercayaan dan bukti Allah ada sudah ditiadakan, lalu mereka sekarang menjadi telanjang, menjadi hilang iman, menjadi ketakutan, tidak ada dasar lagi. Lalu kekristenan akan kemana? Kekristenan masih bisa bertahan tidak? Saudara-saudara, bagi saya, tak usah khawatir. Karena kekristenan tidak berada di atas dasar bukti argumentasi kosmologikal atau argumentasi teologikal. Lalu engkau tanya, Pak Tong, kalau begini, coba tanya, kekristenan imannya lain sama kekristenan yang didirikan di atas argumentasi kosmologi dan teologi? Saya jawab, iya. Kalau iman kita bukan berdasarkan teori-teori dan bukti-bukti argumentasi daripada doktrin dan ajaran apologetika daripada itu cosmological dan theological, di mana dasar kita? Pada waktu tulis buku pertama sudah selesai, Eropa banyak orang Kristen mulai mengeluh, mulai rasa lesu, mulai rasa tidak ada pengharapan. Karena iman kita sudah digoncangkan oleh Immanuel kan. Setelah mereka merasa lesu, merasa tergoncangkan, kan baru tulis buku yang kedua. Hari ini you mesti dengar dengan teliti sekali. Karena ini menyangkut bagaimana engkau berdiri tegak di hadapan Tuhan. Dan bagaimana engkau memimpin anak-anakmu tidak sampai tergelincir oleh ajaran yang salah. Engkau berada di gereja ini harus bersyukur kepada Tuhan. Karena gereja ini bertanggung jawab membawa engkau kepada kebenaran yang berdasar kuat, yang berakar Alkitab, yang bertumbuh di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau argumen-argumen sudah dijatuhkan, kalau bukti-bukti sudah tidak lagi kuat, orang Kristen rontokkah? Saya bilang tidak. Karena kita mempunyai dasar yang jauh lebih kuat dari itu. Dan dasar ini tak mungkin dirontokkan. Dan kita melihat akhirnya Immanuel kan mulai tulis buku yang kedua. Buku yang pertama, The Critic of Pure Reason. Masih ingat ya? Ikut saya. Buku pertama, The Critic of Pure Reason. Buku kedua, The Critic of Practical Reason. Nah saya tanya,
Apa bedanya pure reason dan practical reason? Pure reason pikir, practical reason mengalami. Saudara-saudara, orang yang mikir bagaimana bisa menjadi suami yang baik sama orang yang sudah nikah mengalami istrinya rongrong dan tidak tahu bagaimana menjadi orang suami yang baik, itu dia mulai rasa praktek sama sekali beda sama semua teori yang dipikirkan. Nah, saudara-saudara, practical reason is something in your experience, something you have to fact, you have to face the factuality in your life. Practical reason, ratio praktika, rasio yang dijalankan, rasio yang dihadapi, rasio yang harus dialami sehari-hari, tidak bisa lari. Itu fakta yang tak boleh ditolak, tak boleh disangkal, tak boleh dilarikan. Itu adalah satu fakta yang sejati. Dan itu adalah hari-hari kita menghadapi fakta di dalam hidup. Sehingga pure reason, semua cosmological, theological, semua bukti tentang Allah ada, sudah dirontokkan, kan mulai tulis The Critic of Practical Reason. Kan mempunyai pikiran yang begitu rumit, begitu teratur, dan begitu berprinsip dan dasar yang tidak boleh sembarangan digoncangkan. Saudara-saudara, waktu dia menulis The Practical of the Critic of the Practical Reason, buku itu didahului dengan satu makalah, dan di dalam makalah itu mendahului dengan kalimat-kalimat yang tulis demikian. Kan mengatakan, saya makin lama makin takut, dan saya terkejut memikirkan dua hal ini. Dua hal yang bikin saya makin lama makin takut. Saya harus mengakui. Kalau ditanya, kan apa sih yang makin lama makin bikin engkau terkejut? Makin lama makin bikin engkau takut? Dia bilang ada satu hal, yaitu cakrawala yang penuh dengan bintang-bintang begitu banyak. Aduh, saudara-saudara, kan selain filsafat, dia juga menemukan astronomi, dan dia mengatakan dengan seorang namanya Laplace. Kan Laplace teori. Siapa pernah dengar kalimat ini? Coba angkat tangan. Sayang ya, pendengar saya di Indonesia banyak yang kurang pengetahuan. You pinter dagang, you pinter hitung saham, rupiah, ganti dolar, saben hari pinter. Tapi waktu saya bicara teori apapun, dalam ilmiah, dalam filsafat, engkau semua buta. Apakah Stephen Tong boleh menipu orang yang kurang pinter seperti di sini? Tidak bisa. Saya punya khotbah, boleh diuji di New York, boleh diuji di Berlin. Tetap yang saya khotbahkan adalah hal yang boleh bertahan dan boleh diuji oleh orang yang pintar. Saudara-saudara, kan Laplace teori merenungkan, menjelaskan alam semesta. Berapa besar bintang-bintang di surga, berapa banyak. Ini saya tidak usah uraikan lagi. Tapi saya berkata kepada saudara, ini yang membuat dia kaget. One thing above me caused me to be astonished. I'm so tremble. Aku gemetar. Aku takut. Dua hal. Makin lama makin dahsyat. Pertama, langit di atas yang penuh dengan bintang. Kenapa itu? Mengapa berada di sana? Siapa yang taruh bintang di atas? Saya tidak tahu. Jadi kan bukan hanya kritik kosmologi, kan juga melihat daripada yang dicipta itu sekarang membuat dia takut. Kenapa? Ada begitu banyak bintang. Mereka taruh di atas, saya lihat, saya kaget. Ribuan, jutaan planet-planet di atas. Itu mau apa? Itu untuk apa?
Itu sebenarnya bicara apa ke dalam hatiku. Saya hanya seorang manusia yang beratnya kira-kira 6-70 kilo. Yang tingginya 150 lebih senti. Saya seorang manusia kecil di Koenigsberg. Tapi saya waktu melihat alam semesta, bintangnya ratusan juta di atas. Saya takut. Apa itu? Mau apa itu? Bicara apa dia kepada saya? Something astonish me in heaven. Starry heaven. Kedua, yang bikin saya takut seumur hidup, makin lama makin membuat saya terkejut, yaitu satu suara di dalam hatiku yang menegur, yang memerintah, yang bicara, yang mengatur hidup saya secara moral. The speaking conscience. Dua ini. The starry heavens and the speaking conscience in my heart cause me to be tremble in all my life. Di dalam seluruh hidup saya gentar. Di dalam seluruh hidup saya semakin takut. Karena apa? Dua hal ini. Bintang-bintang di langit dan hati nurani di dalam dadaku yang berkata, you should do good. You should be honest. You should be humble. You should be consistent. You should have the loving kindness. Suara itu dari mana? Kan seperti merobohkan semua daripada argumentasi membuktikan Allah ada. Kalau begini kan ateis. Tidak. Iman saya bukan ateis. Saya bukan karena pintar segala pengetahuan di dunia akhirnya menolak Tuhan. Tidak. Karena tetap ada dua hal bikin saya takut selama-lamanya. Mengapa di surga banyak bintang? Mengapa di hati nuranimu ada suara? Kan. Jujur ya. Kan. Benar ya. Kan. Adil ya. Kan penuh cinta kasih ya. Jangan menghina orang miskin. Jangan menjilat orang kaya. Engkau harus adil. Engkau harus menjadi manusia yang beres. Itu suara dari mana? Dari dua hal ini, dia menganggap inilah practical reason. Inilah rasio praktika yang mendorong saya. Tidak mungkin tidak. Saya harus takut, saya harus gemetar, dan saya harus percaya Tuhan ada. Wah, di sini orang Kristen mulai melihat, kalau begini ada pengharapan. Kita bukan didongkel, kan bukan merusak, kan mau membangunkan sesuatu supaya kita percaya ada Allah. Allah itu ada. Dari mana? Dari langit yang begitu ajaib. Dari mana? Dari hati nurani yang memberikan perintah. Perintah itu keras atau lembut? Tidak lembut. Perintah itu tinggi atau rendah? Paling tinggi. Perintah itu keras atau tidak? Sangat keras. Perintah itu mau apa? Menuntut kita harus jadi manusia yang beres. Apa sih? Itu manusia yang beres. Bagaimana sih hidup sebagai manusia yang beres? Bolehkah saya sewenang-wenang mau korupsi-korupsi, mau telan uang, mau menipu, saya mau curi uang bank, curi, saya mau pakai waktu sembarangan, boleh sembarangan. Bolehkah saya seenak mungkin, sebebas mungkin, semenang-menang mungkin melakukan apa yang saya ingin berbuat untuk diri saya sendiri? No. No, forever and ever, no. Saya tidak boleh sembarangan. Saya tidak boleh mencuri. Saya tidak boleh bohong. Saya tidak boleh korupsi. Saudara-saudara, engkau kira gubernur yang korupsi, hatinya tenang. Dia tetap ada suara yang merongrong di hatinya kan berada di dalam dianya. Jenderal, kapten, polisi,
pengacara yang korupsi, hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, orang jahat tidak ada sejahtera di dalam hatinya. Biar presiden, raja, gubernur, wali kota, bupati, atau kepala kampung yang korupsi ditegur oleh hatinya. Teguran itu dari mana? Teguran itu dari cosmological argument? No. Teguran itu dari theological argument? No. Teguran itu daripada sesuatu perintah tertinggi. Dan mau tahu perintah dari siapa? Kenapa manusia ditegur hatinya? Harus berbuat baik, harus jujur, harus konsisten, harus tanggung jawab kepada istri yang kau nikahi. Kau kira engkau sudah bikin perawan dia milikmu dan engkau merusak, jadikan dia seorang perempuan, engkau boleh buang dia. No! Engkau harus bertanggung jawab karena engkau yang telah merusak keperawanan dia. Engkau karena cinta yang diberikan oleh Tuhan, begitu mengharapkan mendapat engkau. Setelah engkau dapat engkau, bolehkah engkau buang dia? Tidak bisa. Karena perintah itu berkata, engkau harus konsisten, harus mencintai sampai akhir, harus bertanggung jawab. Sekali istrimu, selama-lamanya engkau tidak boleh buang dia. Sekali engkau telah menjadikan dia wanita, engkau harus menjadi suaminya seumur hidup. Ini suara dari mana? Kan tidak ngerti, kan tidak bisa jawab. While there is a commandment in my heart, there is a command in my life. I should do good. Di dalam buku kedua, kan mengatakan, Allah ada tidak? Ada. Dari mana tahu? Dari kosmologi? Tidak. Dari teologi? Tidak. Dari rencana yang besar alam mencipta? Tidak. Dari bijaksana dia merancang semua? Tidak. Dari perintah di dalam hati, Tuhan berkata kepada kita, engkau harus ikuti perintahku. Perintah tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena itu perintah bukan dari manusia. Raja kurang tinggi, jenderal kurang tinggi, revolusioner kurang tinggi. Semua pemerintah yang tertinggi, tetap manusia kurang tinggi. Ada suara tertinggi. Suara yang lebih tinggi dari semua manusia. Tuhan Allah yang berkata dalam hati, berbuat baik, jujur, adil, penuh cinta kasih, tidak boleh menipu, konsisten, cintailah manusia. Perintah itu dari perintah yang tertinggi. Coba tanya, siapa tertinggi? Tuhan Allah. Adakah lebih tinggi dari Allah? Tidak ada. Kalau Allah Tuhan tertinggi dan yang tertinggi memberikan perintah, bolehkah engkau tidak jalankan perintah? Tidak boleh. I should obey the commandment of the highest God. I should submit myself to practice what is commanded by God. Saya harus menjalankan, saya harus melaksanakan pemerintah yang tertinggi. Saya harus menjalankan kehendak tertinggi yang diperintahkan di hatiku. Dan perintah itu adalah perintah tertinggi. Menurut bahasa filsafat Immanuel Kant, itu namanya categorical imperative. Saudara ada Google cari, apa yang saya katakan tidak satu kalimat ngawur. Saya berkata dengan fakta dan saya kasih tahu sama saudara. Immanuel Kant kelihatan menghancurkan argumen Allah berada di dalam kosmologi dan di dalam teleologi. Tapi Immanuel Kant mengatakan, meskipun saya tidak mengenal Allah melalui kosmologi, meskipun saya tidak bisa membuktikan Allah melalui
teleologi, tapi saya tidak bisa hindar. Ada satu perintah yang tertinggi di dalam hati saya mendesak, menguasai saya berbuat baik, adil, suci, penuh cinta kasih, konsisten kepada istrimu, setia di dalam persahabatan, jangan engkau ngawur, nyeleweng. Itu siapa? Immanuel kan mengatakan, itulah Tuhan Allah. Jadi mau membuktikan ada Allah bukan melalui kosmologi, bukan melalui teleologi, tapi melalui the categorical imperative. Ini namanya moral argument. Kan mentiadakan argumen-argumen lain, tapi kan mengadakan argumen moral lebih daripada yang lain. Puji Tuhan. Kan menjadi teladan bagaimana membuktikan Allah ada dengan cara lain daripada kosmologi dan daripada teleologi. Hari ini saya akan sampai di sini. Tetap tidak selesai. Minggu depan setelah saya pulang daripada Kalimantan Utara, saya memberitahu tentang apa moral argumen dengan iman Kristen. Ini terlalu mendalam, tapi saya percaya itulah berkat Tuhan untuk Gereja Reform Injil Indonesia. Sehingga kita mendengar khotbah-khotbah yang lain dengan khotbah-khotbah lain di gereja lain. Karena mereka kira mereka sudah mengerti Alkitab, kita akan mengerti lebih tuntas dari mereka. Sampai di sini saja. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mengikhlaskan iman rasuli dan berdoa menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Saya minta pendeta naik ke atas. Pendeta Harley pimpin kita mengucapkan iman rasuli. Mari kita berbicara, memberikan kepercayaan, mengaku di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Bapa Maha yang Kuasa, Maha Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kami mengingatkan sekali lagi, untuk minggu depan kita ibadah gabungan jam 9 untuk seluruh jemaat mempersiapkan diri masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan kami menghimbau untuk kita semua, kita mengerti bahwa ibadah adalah panggilan Tuhan untuk kepada setiap kita, dimulai dari sebuah votum Tuhan memanggil kita datang. Untuk itu mari kita belajar untuk terus mendisiplinkan diri untuk tidak terlambat datang ke dalam ibadah. Dengan segala hormat, saya harus menyatakan hal ini, semakin banyak kita mendapati orang-orang yang datang, jemaat yang datang sewaktu mau khotbah baru datang. Kiranya kita boleh memperbaiki, disiplinkan diri untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Penambahan juga bagi jemaat yang mau berbagian untuk mendukung persembahan pelayanan untuk KKR regional maupun KKR siswa di tanggal 25 nanti. Dengan dana yang begitu besar, silakan untuk boleh berbagian memberikan persembahan di nomor rekening KKR regional yang tertera di layar untuk persembahan KKR regional maupun KKR siswa tanggal 25 Agustus nanti. Seperti nomor rekening KKR regional yang tertera di layar. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kantong pertama dan kantong kedua langsung dijalankan. Kita bernyanyi dari lagu keempat, serahkan yang terbaik padahu. Persembahan pertama persembahan rutin, dan persembahan kedua untuk pelayanan diakonia yang dilakukan melalui gereja ini. Mari kita menyanyikan lagu keempat.
senjata Injil setia berperang bagimu. Senjata yang terbaik padamu, sungguh benar kasih-Mu. Bagimu Dia serahkan diri, mulia surga diberi. Serahkan jiwa tanpa sungut, bagimu darah curah. Setia dan bekerja, serahkan yang baik padanya. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu. Lengkapkan senjata Injil. Kita nyanyikan ayat yang ketiga, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Serahkan yang terbaik padamu, lekaskan dirimu. Waktu lalu tak terulang, jangan lagi menunggu. Ribuan jiwa berserulah, Tuhanmu berseru. Lekas jawab seruan itu, serahkan yang baik padanya. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagimu. Mari kita mengambil sikap berdoa, kita akan masuk ke dalam doa ucapan syukur untuk persembahan yang kita sudah kumpulkan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk gereja yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar menyerahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tuhan, Kau ajarkan kami di dalam kehinaan kami, biarlah kami boleh memberikan persembahan kepada Engkau. Kau ajarkan kami Tuhan untuk memberikan 1/10 daripada apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami boleh kembalikan kepada Engkau kembali. Biarlah kami juga boleh memberi lebih Tuhan, diri kami untuk boleh menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mengakhiri seluruh ibadah kita, menyatakan hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu dan berpeganglah kepada iman untuk terus berpegang kepada firman Tuhan. Janganlah kiranya engkau digoncangkan oleh arus zaman, tapi arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teguhlah imanmu untuk terus setia melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di tengah pekerjaanmu, keluargamu, dan di dalam seluruh kehidupanmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.